Edisi kali ini kita kembali ke era tahun 90-an. Dan ini adalah salah satu film yang paling memorable yang pernah dibintangi oleh Nicolas Cage. Saya sendiri kalau menyebut judul filmnya langsung teringat dengan soundtracknya yang everlasting, How Do I Live dari Trisha Yearwood. Semua generasi mungkin tahu sama lagu ini, tapi untuk generasi sekarang jangan cuma tahu lagunya, harus tahu filmnya juga dong. Ini dia Con Air. Universe, welcome to Rewatch. Tahun 1997 merupakan tahun yang menyenangkan buat Simon West, sang sutradara, dan Jerry Bruckheimer, sang produser film yang menjadi hits box office pada saat itu. Film ini juga merupakan salah satu karya yang melambungkan nama Nicolas Cage di industri yang memerankan karakter Cameron Poe. Juga ada John Cusack sebagai Vince Larkin, John Malkovich sebagai Cyrus the Virus Grissom, dan masih banyak aktor penting lainnya. Mengusung genre action thriller, film ini termasuk film yang lebih layak ditonton langsung daripada sekedar mengetahui alur ceritanya doang. Percaya deh, makanya kita kasih spoiler warning buat kalian yang belum pernah menonton film ini. Film ini diawali dengan pembubaran tim Ranger Angkatan Darat Amerika Serikat yang telah menyelesaikan misinya untuk berperang. Salah seorang sersan yang bernama Cameron Poe akhirnya pulang ke kampung halamannya di Alabama dan bertemu dengan istrinya Trisha Poe yang ternyata sedang mengandung. Di sebuah bar, sekelompok preman mengincar dan mencoba mengganggu Trisha. Cameron Poe yang melihat hal tersebut berniat untuk memberikan mereka pelajaran, namun Trisha melarangnya. Sepulangnya dari bar, preman itu kembali datang dan mencegat mereka. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Dalam keadaan terdesak, Poe akhirnya tanpa sengaja membunuh salah satu dari mereka dan membuat dirinya ditangkap dengan tuduhan menghilangkan nyawa orang lain. Di kantor polisi, lawyernya menyarankan Poe untuk mengakui kesalahannya dengan harapan akan mendapatkan kompensasi hukuman 1-4 tahun penjara. Karena apabila dia tidak mengakuinya, maka hukumannya akan jauh lebih berat, yaitu 10 tahun penjara. Rupanya, asumsi lawyernya tersebut salah. Karena meskipun Poe mengakui perbuatannya, rupanya hakim tetap menjatuhkan vonis hukuman di penjara federal selama 10 tahun. Di dalam penjara, Poe mengirimkan surat ke istrinya, Trisha, bahwa dia sangat menyesali karena tidak akan bisa menyaksikan kelahiran anaknya yang sudah sangat dinantikannya. Di sana, Cameron Poe juga telah memiliki seorang sahabat yang bernama Odell atau biasa disapa dengan Baby O. Hari demi hari berlalu dan putri cantiknya pun lahir dan diberi nama Casey. Casey pun juga sering mengirimkan surat ke ayahnya yang berada di penjara. Namun, Poe tidak mengizinkan anaknya tersebut untuk membesuknya karena dia tidak ingin anaknya tersebut melihat kehidupan penjara yang bisa saja memberinya pengaruh negatif untuk kehidupannya nanti. Tanpa terasa, waktu terus berlalu dan akhirnya Poe akan mendapatkan kebebasannya dan bisa bertemu dengan anaknya tepat di hari ulang tahun anaknya tersebut. Poe kemudian menyempatkan diri untuk membelikan anaknya sebuah boneka sebagai kado ulang tahun. Setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pembebasan Bersyarat Amerika Serikat, Poe akhirnya dibebaskan secara bersyarat. Sahabatnya, Baby O, justru merasa sedih, apalagi dia masih lama untuk bisa mendapatkan kebebasan seperti yang didapatkan oleh Poe. Akhirnya, waktu pembebasannya pun tiba. Dia bersama dengan Baby O akan terbang dengan sebuah pesawat milik Marshal Amerika Serikat. Pesawat tersebut membawa para narapidana untuk dipindahkan. Berbeda dengan Poe yang telah dibebaskan dan hanya sekedar menumpang pulang menuju ke kampungnya di Alabama untuk bertemu dengan istri dan anaknya, penerbangan itu juga sangat spesial karena membawa narapidana untuk lembaga pemasyarakatan Feltham, Alabama, di mana penjara itu adalah penjara untuk para penjahat terburuk yang sebagian di antara mereka divonis seumur hidup dan bahkan hukuman mati. Ketika berada di bus, Baby O menyampaikan ke seorang opsir wanita yang bernama Opsir Bishop bahwa dia harus disuntik sebelum menaiki pesawat karena dia menderita diabetes. Sementara itu, Cameron Poe masih tetap akan diborgol meskipun dirinya sudah dinyatakan bebas bersyarat. Di tempat lain, di hanggar pesawat, Dinas Marshal Amerika Serikat melakukan persiapan untuk membawa narapidana kelas kakap. Salah seorang anggota Marshal Amerika Serikat yang bernama Vince Larkin menjelaskan bahwa 6 narapidana akan diturunkan di Carson City, sementara sisanya dibawa ke Feltham, Alabama. Pesawat itu juga akan diawasi oleh anggota DEA, Drug Enforcement Administration, yang dipimpin oleh Duncan Malloy.
Duncan kemudian menemui Vince Larkin. Sementara seorang anggota DEA yang bernama Willie bermaksud untuk menyamar sebagai narapidana untuk mengawasi para narapidana di atas pesawat. Duncan mengingatkan untuk membawa pistolnya, namun Vince Larkin mengatakan bahwa tidak boleh ada senjata di atas pesawat miliknya. Pistol hanya dibolehkan di lemari kokpit pesawat. Akhirnya Duncan mengalah dan memerintahkan Willie untuk memberikan pistolnya kepada Larkin. Namun rupanya ketika bersiap-siap naik ke atas pesawat, Duncan malah menyisipkan pistol di kaos kaki Willie. Persiapan pemindahan pun dilakukan. Satu persatu, narapidana tingkat tinggi dipindahkan dari bus ke pesawat. Di antaranya adalah William Bedford alias Billy yang merupakan seorang pembunuh massal, Nathan Jones atau Diamond Dog, seorang negro pelaku peledakan bom di pertemuan orang kulit putih National Rifle Association. Selanjutnya, narapidana yang telah melakukan semua kejahatan seperti penculikan, perampokan, pembunuhan, pemerasan, noob player Valorant, yang bernama Cyrus Grillsom atau biasa disebut dengan Cyrus the Virus. Virus ini adalah penjahat yang bangga jika telah membunuh banyak orang. Bahkan di dalam penjara dia juga membunuh 11 narapidana lainnya. Selanjutnya Cameron Poe yang tentunya narapidana yang sudah kita kenal. Apalagi dia kan pemeran utama dari film ini. Salah satu opsir yang bernama Felsen menyita foto Casey di saku baju milik Poe. Cameron Poe pun berjanji bahwa dia akan mengambil kembali barangnya tersebut. Di atas pesawat juga ada Pinball Parker yang merupakan seorang perampok dan pengedar narkoba. Juga ada Johnny 23, seorang pemerkosa sadis yang telah memperkosa 23 orang perempuan. Kelihatannya Johnny ini malah tertarik kepada Opsir Bishop. Sebelum berangkat, Opsir Felsen memberikan sedikit arahan dan peraturan untuk para narapidana di atas pesawat. Dengan tegas, dia mengancam akan melakukan pemukulan jika ada narapidana yang mencoba berulah. Tapi ketika pesawat akan bersiap untuk take off, ternyata salah seorang narapidana yaitu Cyrus the Virus menyembunyikan sebuah jarum di dalam kulit tangannya. Kelihatannya dia berencana untuk kabur. Pesawat pun akhirnya terbang dan Virus berhasil membuka borgolnya. Sementara Pinball menyembunyikan sebuah korek dan sedikit minyak di dalam tenggorokannya. Entah apa yang dia rencanakan. Sepertinya para narapidana ini telah merencanakan sesuatu yang besar di atas pesawat. Tiba-tiba Pinball membakar seorang narapidana yang berada di sampingnya, sehingga membuat penjaga menjadi fokus ke Pinball. Pada saat itu Opsir Bishop menarik Pinball menjauhi api. Namun ternyata Pinball justru memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kunci dari Opsir Bishop lalu membuka kurungan Doc. Cameron Poe mulai panik karena melihat ulah para narapidana ini. Doc yang pada akhirnya telah lepas akhirnya berhasil membunuh salah seorang opsir. Ternyata Opsir Felsen mampu melumpuhkan Doc, namun Pinball berhasil membuka kurungan Virus. Sementara pilot memerintahkan kepada co-pilot yang bernama Mac untuk mengeluarkan pistol dari kotak karena merasa keadaan sudah sangat kacau. Mac akhirnya keluar dan sialnya Virus menghadangnya dan tembakannya malah meleset dan membunuh 2 orang narapidana. Malangnya Mac juga harus tewas tertembak oleh Virus. Dan Virus berhasil merampas salah satu pistol yang ada di pesawat. Virus pun kemudian menguasai pesawat tersebut lalu mengancam pilot untuk menyampaikan info di Carson City bahwa keadaan baik-baik saja. Virus lalu mengeluarkan tembakan dan mengatakan bahwa mulai sekarang dialah kapten pesawat dan welcome to the Con Air. Satu persatu opsir diborgol, kemudian dimasukkan ke dalam kurungan. Virus juga membebaskan Billy dari kurungannya. Sementara itu, Johnny yang melihat Opsir Bishop yang tidak berdaya di dalam kurungan berencana untuk memperkosanya. Cameron Poe yang memperhatikan hal tersebut kemudian menggagalkan niat bejat Johnny. Virus yang melihat kejadian tersebut membela Poe karena memang Poe sangat membenci pelaku pemerkosaan. Virus juga memaksa Opsir Felsen untuk memberikan info mengenai narapidana yang akan turun di Carson City. Karena terancam, maka Opsir Felsen jujur kepada Virus bahwa di Carson City 6 narapidana akan turun dan 10 akan naik. Virus pun berencana mendarat di Carson City dan memikirkan cara agar rencananya tidak diketahui oleh polisi. Namun tiba-tiba Willie, seorang agen DEA yang telah dibebaskan oleh Pinball, menyandra Pinball dan menyuruh Virus menyerah. Namun Cameron Poe mengatakan bahwa Willie melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Usaha Willie itu akan menyebabkan jatuhnya korban, apalagi Virus juga menyandera Opsir Bishop. Willie yang kehilangan konsentrasi akhirnya tewas ditembak oleh Virus. Virus kemudian menyanjung Poe yang telah berhasil menghilangkan konsentrasi Willie sebelumnya dan Virus mulai mempercayainya. Masalah kemudian menimpa mereka karena 3 dari 6 narapidana kulit putih yang akan turun di Carson City justru telah tewas. Virus pun kemudian mencari 3 orang relawan berkulit putih untuk diturunkan di Carson City. Awalnya Cameron Poe bersedia untuk menjadi relawan, namun dia mengurungkan niatnya
pesawatnya tersebut setelah mengetahui kalau mulutnya akan disumpal dan kepalanya akan ditutup ketika turun dari pesawat. Ditambah lagi, Po juga mengkhawatirkan kondisi sahabatnya, Baby O, yang belum mendapatkan suntikan diabetesnya. Belum lagi Opsir Bishop yang masih saja ingin diperkosa oleh Johnny. Akhirnya, Cameron Poe memilih Opsir Felsen untuk menggantikannya. Dan pada akhirnya, Poe kembali berhasil mengambil foto anaknya yang sebelumnya telah disita oleh Opsir Felsen. Sementara itu di California, polisi memeriksa sel yang telah ditinggalkan oleh para napi. Di antaranya sel milik Virus. Ternyata di sel milik Virus tersebut ditemukan sebuah lubang di tembok, dan di dalam tembok itu ditemukan sebuah peta pesawat yang membawanya ke penjara yang baru. Di sana juga ditemukan beberapa catatan Virus. Larkin yang memeriksanya akhirnya curiga dengan rencana Virus yang pengen kabur. Akhirnya pesawat mendarat di Carson City yang pada saat itu sedang dilanda badai. Rupanya badai ini ternyata memuluskan rencana Virus yang saat itu menyamar menjadi petugas polisi yang mengantar 6 narapidana turun di sana. Dan 10 narapidana pada saat itu dinaikkan ke atas pesawat, diantaranya adalah Shindino, Swamp Thing, dan tentu saja penjahat yang menurut polisi sangat mengerikan dan ditakuti oleh para narapidana, yaitu Garland Green yang telah membantai 30 orang di satu tempat. Pada saat naik ke pesawat, ke-10 narapidana tersebut kaget bercampur senang karena melihat para narapidana telah menguasai pesawat. Pilot yang telah diturunkan di Carson City digantikan oleh salah seorang napi yang baru naik yang bernama Swamp Thing. Swamp Thing ternyata memiliki keahlian dalam mengemudikan pesawat. Dengan cerdik dia memindahkan transponder pesawat dan menyuruh pinball untuk memasangnya di pesawat komersil sehingga pesawat mereka tidak akan terlacak di radar. Sementara itu, Cameron Poe ternyata telah menyisipkan sebuah alat perekam di baju milik Opsir Felsen. Alat tersebut kemudian jatuh. Polisi yang melihatnya kemudian melaporkan ke Marshal Amerika Serikat bahwa polisi yang ada di atas pesawat ternyata adalah polisi gadungan. Para aparat kepolisian pun bergerak dengan cepat. Namun Virus telah menyadari bahwa polisi sudah mengetahui rencana mereka dan dengan cepat Swamp Thing menerbangkan pesawatnya dan meninggalkan pinball yang masih berada di bawah hingga akhirnya tewas karena berusaha naik ke atas pesawat. Para narapidana pun berhasil kembali terbang menuju ke alam kebebasannya. Mereka semua tertawa puas karena berhasil menipu petugas dengan memindahkan transponder ke pesawat komersil. Di tempat lain, Duncan tiba di dinas Marshal AS. Dia kemudian mempertanyakan kepada Larkin apa yang terjadi. Namun, dia sangat terpukul karena mengetahui anak buahnya, Willie, telah tewas. Duncan pun kemudian marah kepada Larkin yang merasa anak buahnya tewas karena kesalahan Larkin sendiri. Namun, Larkin menampiknya karena anak buah Duncan lah yang salah karena membawa pistol ke atas pesawat. Duncan kemudian berencana untuk mengambil jalan singkat dengan menembak jatuh pesawat tersebut menggunakan helikopter tempur miliknya. Larkin kemudian melacak keberadaan pesawat tersebut dan tentu saja yang dia lacak adalah lokasi pesawat tur turis. Sementara itu di atas pesawat yang telah dibajak oleh para narapidana, Cameron Poe memberanikan diri bertemu Virus untuk mengetahui rencana mereka dan akhirnya Virus pun memberitahukan master plan mereka. Di Alabama, Tricia dan Casey menunggu kehadiran Poe yang telah bebas. Namun seorang petugas dari Marshal AS yang bernama Grant menyampaikan kepadanya bahwa ada sedikit masalah dalam penerbangan suaminya itu dan dia diminta untuk bertemu atasannya, Vince Larkin. Di kantor Marshal, Larkin menyampaikan kepada atasannya, Skip, bahwa di pesawat tersebut mereka memiliki pihak yang sebenarnya memihak kepada petugas polisi, yaitu Cameron Poe. Cameron Poe sendiri memang telah dinyatakan bebas dan semestinya turun di Carson City. Namun kenyataannya dia menolak untuk turun. Itu artinya Cameron Poe memiliki sebuah rencana di atas pesawat. Apalagi dia adalah seorang pasukan Ranger Amerika Serikat yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya. Duncan malah tetap bersikukuh untuk menembak jatuh pesawat yang dikuasai oleh napi. Dan sialnya, atasan Larkin juga menyetujui usulan dari Duncan tersebut. Helikopter pun tiba untuk menjemput Duncan dan Skip. Larkin kembali mencoba meyakinkan atasannya, Skip, untuk membatalkan rencana Duncan tersebut. Namun, Skip tetap menolak dan helikopter pun berangkat untuk menjalankan misinya. Untung saja mereka tidak sadar kalau pesawat yang mereka kejar adalah pesawat tur turis. Di atas pesawat, Doc memerintahkan kepada Cameron Poe untuk memperbaiki roda pesawat yang tidak bisa tertutup sepenuhnya. Rupanya diketahui, jasad pinball lah yang menyebabkan roda pesawat tersebut tidak tertutup dengan sempurna. Pada saat itu, Cameron Poe memiliki rencana untuk memberikan pesan kepada Vince Larkin tentang kemana tujuan Virus yang sebenarnya. Dia pun akhirnya menuliskan pesan di kaos yang dikenakan oleh pinball dan menjatuhkan mayat pinball ke darat. Tentu saja, Poe berharap agar
agar Larkin bisa menemukan dan membaca pesannya tersebut. Salah seorang dari narapidana tersebut, yaitu Billy, malah curiga kepada Poe karena dia merasa tidak mengenal Cameron Poe ini yang mengaku berasal dari penjara Quentin yang divonis 15 tahun penjara. Garland Green yang juga memperhatikan mereka angkat bicara dan mengatakan bahwa kemarahan Billy tidak tepat. Garland malah terlihat bukan seperti seorang penjahat yang mengerikan. Dia malah kelihatan seperti seorang yang ahli sosiologi. Di tempat lain, di kantor Marshal Amerika Serikat, akhirnya Larkin menyampaikan berita buruk kepada Tricia bahwa suaminya memutuskan untuk tidak turun dari pesawat dan tetap melanjutkan perjalanannya bersama dengan para narapidana berbahaya. Tricia pun kemudian memahami maksud suaminya yang memutuskan untuk tetap tinggal di pesawat. Jiwa penyelamatnya sebagai seorang ranger masih ada dalam diri Cameron Poe. Dan tiba-tiba Vince Larkin mendapatkan info dari seorang petugas bahwa telah ditemukan mayat yang jatuh dari langit dan mayat tersebut tertulis namanya. Larkin pun akhirnya menyadari kalau mereka ternyata menuju ke landasan Lerner. Dia segera menghubungi Duncan dan menyuruh berbalik arah ke bandara Lerner. Karena sebenarnya Duncan berada di jalur yang salah, yaitu menuju ke Arizona. Duncan malah keras kepala dan tidak percaya kepada Larkin. Dia malah merasa ini adalah akal-akalan Larkin untuk membatalkan rencananya untuk menjatuhkan pesawat targetnya. Melihat hal tersebut, Larkin memutuskan untuk berangkat sendiri menuju bandara Lerner. Sementara itu, di atas pesawat ternyata Billy memeriksa barang milik Poe di bawah pesawat. Poe yang pada saat itu melihat Billy yang telah mengetahui identitasnya marah karena Billy melempar boneka yang akan dia berikan kepada anaknya. Poe pun akhirnya berhasil membunuh Billy. Sementara itu, Duncan tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh transponder dan pada saat mereka akan menembak, tiba-tiba mereka kaget karena yang mereka kejar adalah pesawat komersil atau pesawat tur. Mereka pun memutuskan untuk beralih ke landasan Lerner sesuai dengan informasi yang telah didapatkan oleh Vince Larkin tadi. Dasar petugas noob, udah dibilangin juga. Vince Larkin yang mengendarai kendaraan Duncan akhirnya tiba di landasan Lerner. Dia pun kemudian bersembunyi. Rupanya di bandara Lerner, pesawat yang bersiap untuk menjemput virus telah dibajak oleh teman-teman Sindino. Pesawat pun berhasil mendarat dengan tidak mulus di landasan Lerner. Pesawat tersebut terjebak dan menenggelamkan sebagian bodi pesawat ke dalam tanah. Para narapidana pun kemudian turun dan merayakan kebebasannya. Sementara itu, virus menanyakan perihal pesawatnya ke Sindino. Namun Sindino hanya menyuruh virus untuk tetap bersabar. Cameron Poe yang berniat turun untuk mencari suntikan untuk sahabatnya Bebio, kemudian melihat Doc akan membunuh ketiga polisi yang tersisa. Namun Poe berhasil menahannya dan mengatakan bahwa sebaiknya sandera ini disimpan sebelum pesawat Sindino datang. Dan ternyata virus malah memihak ke Poe dan memerintahkan Doc untuk mengambil traktor untuk menarik pesawat yang terjebak. Poe kemudian melanjutkan tujuannya untuk mencari suntikan buat Bebio. Namun sialnya dia malah dipukuli oleh teman-teman Sindino dan ketika akan ditembak, untung saja Vince Larkin datang menolongnya dan Cameron Poe memanfaatkan momen tersebut lalu berhasil melumpuhkan teman-teman Sindino. Namun ada satu orang yang berhasil selamat karena bersembunyi. Setelah aman, Cameron Poe menyampaikan kepada Vince Larkin untuk menitipkan pesan kepada istrinya bahwa dia mencintainya. Namun dia tidak bisa meninggalkan sahabatnya yang terluka begitu saja. Sementara Johnny melihat rombongan petugas datang menuju ke arahnya. Dia lalu menyampaikan ke Doc untuk menyampaikan pesan ke virus bahwa 12 menit lagi rombongan tersebut akan tiba. Para narapidana pun kemudian menarik pesawat yang terjebak secepatnya agar bisa kembali terbang. Namun Sindino malah kabur menuju ke pesawatnya. Larkin kemudian mencoba mencari cara untuk membatalkan niat Sindino tersebut. Dia mengemudikan alat berat dan menghadang pesawat milik Sindino. Pesawat itu kemudian menabrak tangki minyak dan virus yang melihat pengkhianatan Sindino kemudian membakarnya sampai mati dan menyebabkan tangki gas meledak dan Cameron Poe berhasil melompat dan selamat dari ledakan tersebut. Pada saat terjatuh ke bawah mobil rongsokan, Cameron Poe melihat seorang kakek yang kemudian memberinya info tentang kotak P3K yang dicari oleh Poe. Sementara itu, virus dan narapidana lainnya berencana untuk menjebak iring-iringan petugas yang sementara menuju ke tempatnya. Mereka kemudian dipersenjatai dan bersiap di tempat masing-masing. Iring-iringan pun semakin mendekat dan para narapidana berhasil melumpuhkan satu persatu petugas yang mengejarnya. Cameron Poe yang telah berhasil mendapatkan suntikan kemudian berlari ke atas pesawat dan sebelum naik ke atas pesawat, dia mengikatkan pesawat tersebut agar bisa sedikit memperlambat lajunya. Cameron Poe juga kembali menyelamatkan Officer Bishop yang kembali ingin diperkosa oleh Johnny. Dasar si John. Sementara di luar pesawat, Virus dan teman-temannya yang terdesak kemudian berlari ke atas pesawat dan berniat untuk terbang. Virus kemudian berhasil melepaskan ikatan pesawat, namun sialnya mobil mewah milik Duncan harus menjadi korban karena terkait dengan tali pesawat tersebut. Larkin meminta maaf kepada Duncan yang telah meminjam mobil mewahnya tanpa izin. Pesawat pun akhirnya berhasil terbang. Para narapidana berpesta di atas pesawat. Sialnya, Doc mendapatkan sebuah surat
milik Cameron Poe yang ditulis oleh Casey dan melaporkannya ke Virus. Virus kemudian menyandera Opsir Bishop dan memaksa para narapidana untuk mengaku bahwa siapa yang telah melaporkan ke petugas di Carson City, siapa yang membunuh Billy, dan siapa yang telah mengikat pesawat. Tiba-tiba, Baby O mengakui dirinya sebagai pelakunya dan Virus pun akhirnya menembak Baby O dan membacakan isi surat dari Casey yang didengar oleh Cameron Poe. Belum selesai Virus berbicara, tiba-tiba helikopter Duncan dan Larkin menembaknya. Larkin kemudian memaksa Virus untuk menyerah, namun Virus tetap melakukan perlawanan. Sementara itu, Cameron Poe telah kehabisan kesabarannya dan berniat akan menghabisi Virus. Cameron Poe berhasil mengurung Virus dan teman-temannya sehingga Poe bebas mengunjungi Swamp Thing di kemudi pesawat dan memaksanya untuk mendarat. Duncan yang awalnya berniat menembak jatuh pesawat tersebut kemudian mengurungkan niatnya setelah Poe berhasil menghubunginya dan memberi kabar bahwa dia telah menguasai pesawat tersebut. Virus yang marah berhasil dilumpuhkan oleh Opsir Bishop. Pesawat pun bersiap mendarat di jalan umum di Los Angeles. Larkin berusaha mengosongkan jalan tersebut agar pesawatnya bisa mendarat. Swamp Thing pun kemudian mendarat darurat dan menabrak salah satu kasino di Las Vegas. Virus yang berhasil sadar kemudian berniat menembak Cameron Poe, namun gagal karena pesawat terbagi dua hingga memisahkan mereka. Pesawat pun terhenti dan seluruh narapidana akhirnya tertangkap. Cameron Poe, Opsir Bishop, dan Baby O berhasil selamat dan Opsir Bishop berterima kasih kepada Cameron Poe yang telah menyelamatkannya. Namun ternyata Virus dan Swamp Thing berusaha kabur lewat bagian bawah pesawat dan untung saja Vince Larkin dan Cameron Poe melihatnya kabur. Mereka berdua kemudian mengejar Virus yang kabur menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kejar-kejaran pun terjadi. Cameron Poe dan Vince Larkin berhasil naik ke atas mobil damkar tersebut. Poe kemudian menghadapi Virus dan Larkin menghadapi Swamp Thing yang mengemudikan mobil. Perkelahian sengit pun terjadi dan mereka berdua akhirnya berhasil membunuh Virus dan Swamp Thing. Cameron Poe kemudian mengambil boneka yang telah kotor yang akan diberikan sebagai kado hadiah ulang tahun kepada anaknya Casey. Dia juga berterima kasih kepada Vince Larkin dan Larkin juga akhirnya akur bersama dengan Duncan yang telah mengikhlaskan mobil mewahnya dan menyesal tidak mempercayai Larkin sebelumnya. Akhir film, Cameron Poe bertemu dengan istrinya tercinta, Tricia Poe, dan anaknya Casey yang belum pernah dia temui. Cameron pun kemudian meminta maaf karena telah meninggalkan mereka berdua dan berjanji tidak akan meninggalkannya lagi. Rupanya satu-satunya penjahat yang tidak ditemukan adalah Garland Green yang terakhir terlihat sedang asik berjudi di sebuah kasino. Mungkin banyak yang beranggapan pencapaian tertinggi dari Nicolas Cage adalah lewat film Leaving Las Vegas, di mana dia berhasil menyabet Oscar lewat penampilannya di film tersebut. Tapi yakinlah, justru peak performance dari Nicolas Cage yang sebenarnya ada di film ini. Film yang sampai dengan saat sekarang ini saya anggap underrated. Di masanya film ini sangat diremehkan dan mendapatkan sejumlah penilaian yang buruk. Tapi kalau melihat industri sekarang, film ini justru menawarkan sesuatu yang lebih wah, padahal berasal dari era tahun 90-an, era di mana teknologi computing masih belum merajalela untuk industri film seperti sekarang ini. Film ini sama sekali tidak menawarkan sensasi yang murahan. Plot yang sangat kuat dan rapat yang dibawakan dengan sangat berkesan oleh para cast-nya. Sangat menarik melihat karakter Cameron Poe yang begitu tenang terjebak di antara kumpulan narapidana dengan berbagai macam karakter bejat, psikopat, dan licik yang pada akhirnya dia sendirilah yang paling bersinar dengan berhasil menuntaskan semua misi tiba masa tiba akalnya dengan sempurna, terutama untuk menyelamatkan rekan kriminalnya yang menunggu hak atas pelayanan kesehatannya di atas pesawat, meski harus mempertaruhkan kesempatan emas untuk bertemu dengan istri dan anaknya yang belum pernah dia temui seumur hidupnya. Sebuah citra bersinar yang mulia yang sekarang sudah sangat sulit untuk ditemukan, kecuali kalau ada udang di balik batunya. Bagaimana komentar kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Yang mau pakai stiker emoji eksklusif kita, silahkan bergabung di membership community. Kalian juga bisa mendapatkan role eksklusif membership di Discord kita. Untuk yang sudah bergabung, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton tayangan ini. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.